Halo rekan film investor. Kali ini saya akan membahas 10 saham blue chip yang saya nilai masih murah harganya, dan juga saham-saham blue chip ini konsisten membagikan dividen setiap tahun dengan yield yang cukup besar atau jumbo. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kriteria yang saya gunakan untuk menentukan 10 saham blue chip ini. Yang pertama, kita lihat dari kapitalisasi pasarnya. 10 saham ini masuk dalam 50 emiten dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan April tahun 2024. Yang kedua, dari sisi modal bisnisnya, 10 perusahaan ini memiliki bisnis yang sudah mapan dan mempunyai posisi yang kuat di pasar. Dan yang ketiga, kinerja fundamentalnya. Secara umum kita lihat dari full year tahun 2023 mencatatkan kinerja yang cukup baik, walaupun ada beberapa yang turun tapi tidak sampai rugi, dan mempunyai kinerja histori yang cukup baik selama 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang. Yang keempat, rajin membagikan dividen. 10 perusahaan ini rajin membagikan dividen dengan yield atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi minimal dari inflasi tahunan. Rata-rata lebih tinggi dari 4 sampai dengan 5% ke atas. Dan yang terakhir, dilihat dari valuasinya, 10 saham ini mempunyai PER dan PEV di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Atau bisa dikatakan bahwa 10 saham ini sekarang masih under value. Nah, itulah kelima kriteria yang saya gunakan untuk menentukan saham-saham di video ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Saham blue chip atau big cap yang pertama adalah Telkom Indonesia dan kode saham TLKM. Ini harga sahamnya diambil tanggal 22 April tahun 2024 sebesar 3.150. Secara year to date, harga saham Telkom kita perhatikan di grafik telah turun kurang lebih 20,45% secara year to date ya. Penurunan harga saham Telkom ini terkait juga dengan kinerjanya. Nah, sekarang kita perhatikan kinerjanya. Ini yang terbaru ya, kebetulan sudah keluar di kuartal pertama tahun 2024. Untuk pendapatannya sebenarnya masih naik ya, 3,7%, tetapi untuk laba bersihnya turun 5,8%. Lalu kalau kita perhatikan untuk return on asset dan juga return on equity masih cukup baik ya. ROA-nya 8,4% dan ROE-nya 17%. Nah, perlu saya jelaskan dulu sedikit untuk penurunan kinerja dari laba bersih ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat lebih rinci lagi, penurunan kinerja ini disebabkan karena ada kerugian dari investasi, terutama untuk investasi di Goto ya, sebesar kurang lebih 403 miliar rupiah. Dan hal inilah yang menyebabkan kinerja dari laba usaha ya, operating profitnya terlihat menurun ya. Dari yang sebelumnya itu 11,4 triliun menjadi 11 triliun saja. Tetapi kerugian ini sebenarnya sifatnya hanya pembukaan saja ya, karena ini tergantung dari naik turunnya saham Goto. Jadi kalau misalnya kerugian ini kita abaikan, karena memang sifatnya hanya pembukuan saja, sebenarnya kinerja laba usaha dari Telkom sebenarnya tidak turun, tetapi hanya bertumbuh stagnan. Bertumbuh tetapi tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dan juga kalau kita perhatikan kinerja selama 10 tahun ke belakang ya, Anda perhatikan di tabel ini, terlihat sebenarnya kinerja Telkom ini sangat stabil ya, belum pernah mengalami kerugian selama 10 tahun terakhir. Anda perhatikan. Walaupun kita perhatikan untuk CAGR 10 tahunnya memang tidak terlalu istimewa ya, artinya tidak bertumbuh double digit, tetapi masih tetap bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini menandakan sebuah bisnis yang cukup stabil dari Telkom, dan stabilitas kinerja Telkom ini didukung juga oleh beberapa inisiatif bisnis yang telah mereka lakukan selama ini, terutama di bidang teknologi. Berikutnya untuk estimasi yield dividen ya. Nah, kalau kita perhatikan di kedua gambar ini gambar yang menunjukkan data histori dividen ya. Kita perhatikan setiap tahun Telkom selalu rajin bagi dividen. Telkom rajin bagi dividen karena tadi laba bersihnya tidak pernah turun, maksud saya tidak pernah rugi, sehingga dapat membagikan dividen setiap tahunnya. Karena untuk perusahaan yang rugi tidak boleh membagikan dividen ya. Nah, EPS tahun 2023 itu kan sebesar 248. Nah, ini saya estimasi saja dividen payout rasionya itu kurang lebih sekitar 70% lah, rata-rata dividen payout rasio di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga estimasi nominal dividen yang kita dapat itu sebesar Rp174 per lembar saham. Nah, kalau kita perhatikan pada perhitungan yang di sebelah kiri ya, pada harga sekarang ini 3.150, itu artinya dengan nominal dividen 174 kita mendapatkan yield dividen sebesar 5,5%. Sebuah angka yang cukup lumayan. Sedangkan IHSG sendiri pada tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 4,7%.
Jadi ini dividend yield dari Telkom sudah cukup baik ya, lebih tinggi daripada inflasi tentunya, dan juga lebih tinggi dari kenaikan IHSG secara keseluruhan. Berikutnya untuk valuasi Telkom di harga saat ini ya 3.150. Kita perhatikan dari sisi price to earning ratio dan juga price to book value sama-sama menunjukkan saat ini valuasi Telkom masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Yang menandakan bahwa valuasi Telkom saat ini masih under value dan juga layak invest. Saham blue chip atau big cap yang kedua adalah INDF, Indofood Sukses Makmur. Pada harga yang diambil tanggal 22 April ya, ini 6.100. Untuk kinerja sahamnya sendiri secara year to date turun 5% ya dari awal tahun. Kita perhatikan di grafik, memang pergerakan saham INDF ini terlihat masih sideways dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita bisa dapat harga di bottom yang cukup baik, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk investasi lalu kita jual di saat posisi resistennya ya, di sideways-nya itu. Untuk kinerjanya kita perhatikan kuartal keempat tahun 2023, full year ya secara keseluruhan 2023, kita perhatikan untuk pendapatannya naik 0,8%. Begitu juga dengan laba bersih yang naik 28%. ROA dan ROE cukup baik 4,37% dan juga 13,76%. Nah kalau kinerja fundamental dari INDF sendiri saya mau menyoroti untuk gross profit margin ya. Dimulai dari kuartal kedua ya tahun 2023 kemarin, itu gross marginnya itu hanya 30,9%. Lalu naik menjadi 31,21% pada kuartal ketiga. Lalu pada full year secara keseluruhannya kuartal keempat naik lagi menjadi 32,3%. Nah bagi saya gross profit margin ini cukup penting ya, salah satu matriks penting untuk sebuah perusahaan barang konsumer. Sehingga peningkatan gross margin dari INDF ini menjadi sinyal yang cukup positif ya untuk kinerjanya ke depan. Nah peningkatan gross margin ini disebabkan karena salah satunya itu harga gandum yang tahun 2023 itu sudah turun ya. Kita perhatikan turunnya itu sudah pada posisi sebelum pandemi ya, yaitu di bawah $500 per bushel ya. Penurunan harga gandum ini membuat komponen bahan baku mengalami penurunan sebesar 7% pada tahun 2023. Nah hal inilah yang menyebabkan tadi gross marginnya meningkat. Selanjutnya ada juga yang bertanya pada kolom komentar, untuk kinerja kuartal keempat tahun 2023, INDF mencatatkan rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sebesar 2,3 triliun. Nah sebenarnya akun ini berasal dari kerugian dari penurunan mata uang Nigeria Naira terhadap rupiah. Sehingga keuntungan pada anak usaha yang dimiliki oleh INDF di sana yang bernama Dulfi Prima Food PLC itu dicatat mengalami kerugian secara rupiahnya. Nah jika kerugian kurs ini kita keluarkan ya, karena memang sifatnya yang perbukuan aja, ini karena naik turunnya kurs itu bersifat pembukuan. Maka sebenarnya laba sebelum pajak dari INDF ini sebenarnya masih bisa atau masih naik ya sebesar 45%. Jadi tidak rugi sebenarnya. Nah berikutnya untuk perkembangan update kinerja terbaru dari penjualan yang berasal dari Timur Tengah ya. Ini sebagai dampak dari akuisisi dari Pinehill beberapa waktu yang lalu. Kita perhatikan di sini ya. Untuk kuartal keempat dilaporkan penjualan dari Timur Tengah dan juga Afrika meningkat sebesar 7,4% secara year on year menjadi 16,2 triliun. Nah penjualan dari Pinehill ini yang area pemasaran di Timur Tengah ini sudah meningkat 167% dari yang hanya 6,4 triliun pada 2020 ya, saat pertama kali masih akuisisi, menjadi 16,2 triliun pada tahun 2023 yang terakhir ini. Jadi sejauh ini akuisisi Pinehill yang digadang-gadang atau ditakutkan oleh banyak analis kemahalan itu ternyata masih terus menunjukkan progres penjualan yang sangat baik dari tahun ke tahun. Dan kontribusi penjualannya juga terhadap total penjualan keseluruhan ya, terus mengalami peningkatan dari yang hanya 7,9% pada tahun 2020 menjadi 14,6% pada tahun 2023. Jadi secara keseluruhan kinerja dari INDF juga saya nilai masih cukup baik ya sampai dengan saat ini. Berikutnya untuk estimasi dividen yieldnya. Nah kita perhatikan di sini INDF juga rajin ya bagian dividen setiap tahun, tidak pernah absen. Untuk EPS tahun 2023 sebesar 928. Nah kalau kita estimasi saja dengan rata-rata dividen payout ratio dari tahun-tahun sebelumnya itu 30%-nya sudah minimal ya. Biasanya 34, 35. Kita bisa dapat estimasi nominal dividen tahun 2023 ya, atas dasar 2023 yang dibayarkan tahun 2024 sebesar 278. Nah kalau nominal dividen ini kita bandingkan dengan harga saat ini 6.100, maka estimasi dividen yield yang akan kita dapat sebesar 4,6%, sebuah angka yang
juga sama cukup baik ya, lebih tinggi daripada inflasi tahun ini yang sebesar 3,2 sampai dengan 3,5%. Berikutnya untuk valuasi INDF. Kita perhatikan untuk harga saat ini ya, 6.100. Valuasi INDF baik dilihat dari sisi PER maupun PBV-nya masih cukup under value ya. Untuk PER-nya 6,6 kali saja itu sudah lebih murah ya dari yang rata-rata PER 10 kali ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk kondisi INDF sekarang sangat-sangat under value untuk saham sekelas INDF ya. Nah, saham blue chip atau big cap yang ketiga adalah Astra International dan kode saham ASII. Harga yang diambil tanggal 22 April ya, sebesar 4.950. Ini kalau dari sisi price performance-nya ya. Saham Astra International ini telah turun 12,39% dari awal tahun ya. Secara year to date Anda perhatikan di sini, memang secara grafik ya, saham Astra International ini turun terus ya. Nah, saya juga sendiri menilai bahwa saham Astra ini turunnya tidak rasional ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, nah dari sisi kinerja kuartal keempat tahun 2023, pendapatannya masih naik 5% menjadi 316 triliun. Lalu laba bersihnya juga masih naik 17% menjadi 34 triliun. ROA-nya juga masih baik 7,59% dan juga ROE-nya masih di atas 15%, yaitu sebesar 17%. Lalu kalau Anda perhatikan pada tabel kinerja histori dalam 10 tahun terakhir, Anda perhatikan ya, memang dari sisi pertumbuhannya tidak terlalu istimewa ya, karena pertumbuhannya masih single digit ya selama 10 tahun terakhir. Tetapi dalam 10 tahun terakhir ini Astra International tidak pernah mengalami kerugian sekalipun, dan kinerjanya juga cukup stabil sama seperti Telkom tadi. Lagi pula kalau kita perhatikan ya, untuk EPS-nya, terutama selama masa pandemi ya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, EPS-nya terlihat naik hampir 2 kali lipatnya. Nah, EPS ini atau earning per share itu sebenarnya mencerminkan kekayaan pemegang saham ya. Nah, Anda perhatikan kekayaan pemegang saham naik 2 kali lipat. Tapi masa iya pemegang sahamnya malah mau menjual harga sahamnya lebih rendah daripada sebelumnya? Masa iya valuasi dari Astra International saat ini yang EPS-nya sudah naik 2 kali lipat justru lebih rendah daripada kinerja sewaktu COVID kemarin yang sangat terpuruk? Nah, ini menurut saya kondisi yang cukup irasional ya. Jadi saat-saat seperti inilah yang seharusnya dimanfaatkan atau momentum yang cukup tepat untuk kita masuk ke saham ini. Penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya sudah saya bahas secara lebih lengkap pada video ini ya, yang sudah saya posting sebelumnya. Anda bisa perhatikan di situ. Kemudian yang menurut saya juga irasional ya terhadap penurunan harga sahamnya ini, kita lihat dari dividennya. Nah, secara histori, Astra International ini selalu membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Untuk tahun buku 2023, dividen pertama kali itu dibagikan tahun 2023 bulan Oktober kemarin sebesar Rp98 per lembar saham. Nah, untuk pembayaran yang tahun 2024 ini, kita perhatikan ya, EPS tahun 2023 kan sebesar 836. Nah, ini sebenarnya pengumuman dividennya sudah dilakukan ya. Pada RUPS nanti tanggal 30 April itu, Astra International telah mengumumkan untuk mengusulkan bahwa dividennya nominalnya sebesar 421. Nah, 421 ini kalau kita bandingkan dengan penurunan harga saat ini, saat video ini dibuat tanggal 22 April, 4.960, maka yield atau tingkat pengembalian yang akan kita peroleh itu sebesar 8,5%. Ini sepanjang tadi yang saya bahas saham-saham big cap sebelumnya, ini merupakan yield yang paling tertinggi ya dari saham-saham sebelumnya, 8,5%. Jadi kalau kita taruh uang kita di Astra International, kita cukup merem saja pada tahun ini kita mendapatkan tingkat pengembalian atau bunga sebesar 8,5%. Dan selama mobil Toyota dan juga mobil hybrid listrik dari Toyota laku terjual di pasar, maka selama itulah Astra International tetap berada menjadi perusahaan yang cukup mapan di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu dengan saham Astra International ini. Berikutnya untuk valuasinya, ya tadi ya, karena memang sahamnya turun cukup signifikan pada tahun ini, maka begitu pula juga dengan valuasinya. Kita perhatikan dari sisi PER dan juga PBV-nya saat ini sudah di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Jadi secara valuasi saham Astra saat ini masih sangat under value. Di sisi lain kinerjanya masih stabil, dan juga ingat bahwa saham Astra ini membagikan dividen dengan yield yang sangat besar 8,5%.
sebuah investasi yang cukup menarik dan juga cukup rasional pada tahun ini, di mana IHSG sampai dengan saat ini masih masuk angin, masih naik turun. Saham big cap yang keempat adalah BNI ya, BBNI. Untuk kinerja harga sahamnya yang terakhir itu tanggal 22 April 5.350, secara year to date turun tipis ya, 0,93%. Secara keseluruhan emang saham-saham perbankan turun. Tapi karena belakangan di 1 bulan terakhir mengalami penurunan yang signifikan ya, karena memang IHSG juga turun. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari sisi kinerjanya, justru pada tahun 2023 kinerja BBNI meningkat dengan sangat signifikan ya. Pendapatannya naik 12,5% dan laba bersihnya naik 19%. ROA-nya 1,98% dan ROE-nya 13,93%. Nah, kalau untuk kinerja keuangan dari 2023 ya, kita perhatikan untuk laba operasionalnya mengalami peningkatan sebesar 12,6%. Nah, ini sebenarnya cukup aneh ya, padahal di saat bersamaan itu pendapatan bunga bersihnya turun tipis ya, 0,1%. Nah, kenaikan laba operasional ini berkaitan dengan penurunan yang sangat signifikan dari angka CKPN, beban penyisian kerugian penurunan nilai aset, sebesar 20%. Dari yang tadinya 11,5 triliun turun menjadi 9,2 triliun. Nah, penurunan angka CKPN ini berkaitan dengan penurunan NPL gross ya, yang memang sudah menurun sangat signifikan, menjadi 2,1% pada tahun 2023. Kredit korporasi yang memang menjadi tulang punggung dari penyaluran kredit BNI yang menyumbang 52,8% total kredit secara keseluruhan, ini mengalami perbaikan kualitas NPL yang paling signifikan dari sektor lainnya. Dan ini yang menunjang untuk NPL gross secara keseluruhan dari BNI turun. Lalu kalau kita perhatikan berikutnya dari sisi kasa ya, current account, saving account. Kalau kita perhatikan di sini pertumbuhannya juga cukup baik ya. Nah, kalau kasa ini semakin tinggi dana murah ya, ini kasa ini sama dengan dana murah ya. Maka potensi pertumbuhan kinerja bank akan semakin baik ya, karena memang biaya dana akan semakin rendah. Biaya dana atau cost of fund yang semakin rendah dari sebuah bank, ini akan menyebabkan bank akan lebih leluasa ya dalam persaingan penyaluran kredit. Sehingga pada akhirnya bottom line-nya akan naik. Nah, salah satu penyumbang pertumbuhan kasa yang cukup baik dari BNI selain dari kredit tadi adalah dari mobile app transaction. Kalau kita perhatikan ya, pertumbuhan transaksi digital dari BNI secara keseluruhan ini telah membuktikan bahwa bank konvensional pun mampu memaksimalkan peran digitalnya untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi hal ini tidak semata-mata untuk bank digital saja ya. Bank konvensional pun sekarang sudah semuanya serba digital. Dan digitalisasi bank konvensional telah berdampak positif terhadap kinerja keuangannya secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada bank-bank lainnya di Indonesia. Saham blue chip yang kelima adalah Ace Hardware. Kita perhatikan harganya sampai dengan tanggal 22 April sebesar 945 ya. Ini kalau kita perhatikan memang saham Ace Hardware ini telah naik cukup signifikan ya dari akhir tahun lalu. Secara year to date sudah naik 31,25%. Nah, kenaikan dari saham Ace Hardware ini memang terkait dengan kinerja fundamentalnya ya. Kita perhatikan di sini. Untuk pendapatannya naik ya. Penjualnya naik 13%. Lalu untuk laba bersihnya naik 15% menjadi 763 miliar. Untuk ROA-nya juga cukup baik 9,8% dan ROE-nya 12,4%. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, secara histori selama 10 tahun terakhir, penjualan Ace Hardware mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ini periode sebelum pandemi ya, tidak pernah satu kali pun turun. Kita perhatikan di sini CAGR pertumbuhan untuk 6 tahun tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan ya, dengan pertumbuhan double digit. Nah, barulah pada tahun 2020 ketika badai Covid menerjang Indonesia, kinerja Ace Hardware mengalami penurunan yang sangat signifikan. Laba bersihnya turun. 2019 itu ke level 1 triliun. Lalu pada tahun 2020 ketika Covid itu datang, laba bersihnya hanya bersisa 731 miliar saja. Lalu turun terus sampai dengan tahun 2022 menjadi hanya 674 miliar saja. Nah, pada video yang saya sudah jelaskan ya pada bulan Desember lalu, saya sudah posting videonya itu di YouTube. Saya katakan di situ bahwa saham Ace Hardware hanya bisa naik ketika kinerjanya bisa turun around paling tidak sama seperti kinerja sebelum Covid. Nah, hal itulah yang terjadi pada kinerja kuartal keempat tahun 2023. Berkat kenaikan yang sangat signifikan pada periode kuartal ini, kuartal terakhir di tahun 2023, kinerja laba bersih full year Ace Hardware
sudah bisa mengalahkan pencapaian di semua tahun di tahun COVID. Dari tahun 2021 sampai dengan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2020. Sinyal inilah yang menjadi sangat penting ya, agar kita bisa melihat tren kinerja Ace Hardware dalam beberapa tahun ke depan, terutama pada tahun ini. Karena kalau pertumbuhan atau trennya seperti ini, maka bisa jadi peluang Ace Hardware untuk menorehkan kinerja sama seperti kinerja sebelum COVID terbuka lebar. Nah, pada awal tahun ini kinerja Ace juga sudah mulai menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan ya. Terlihat dari Same Store Sales Growth ya, SSSG. Mulai dari bulan Februari, Maret itu naik signifikan ya. Pada bulan Maret naik sebesar 19% secara year on year. Dan secara keseluruhan untuk 3 bulan pertama, pada tahun ini Ace Hardware mencatatkan SSSG sebesar 13,2% secara year on year. Dengan nilai penjualan sebesar 1,98 triliun. Nah, tentunya hal ini merupakan sebuah tanda atau sinyal yang cukup baik ya untuk perkembangan kinerja pada kuartal pertama tahun 2024 yang rilisnya akan kita nantikan sesaat atau beberapa minggu setelah ini. Berikutnya kalau kita perhatikan juga dari sisi yield dividennya ya. Ini saham Ace ini salah satu saham yang juga rajin membagikan dividen ya, setiap tahun tidak pernah absen. Nah, kalau kita lihat EPS tahun 2023 itu sebesar 45 ya. Nah, kalau estimasi dividen payout ratio-nya itu 70%, maka estimasi nominal dividen yang akan kita dapatkan ya, atau yang akan dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp31,5 per lembar saham. Nah, jika nominal dividen ini kita bagikan, atau kita bandingkan ya, kita bagi dengan harga Ace Hardware saat video ini dibuat, 945, maka estimasi dividen yield yang akan kita dapat sebesar 3,3%. Masih cukup baik ya, setidaknya masih dalam rata-rata ya, tingkat inflasi tahunan kita. Jadi sambil menunggu untuk saham Ace Hardware turn around, ya setidaknya kita bisa mendapat yield yang cukup baik ya, atau cukup layak pada tahun ini dari dividennya. Berikutnya untuk valuasinya, kita perhatikan di sini ya. Saham Ace Hardware saat ini dari sisi PER dan PBV-nya masih terlihat cukup under value karena keduanya itu masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Untuk PER-nya 21 kali ya, masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 23. Begitu juga dengan PBV-nya, 2,6, lebih rendah dari rata-ratanya selama 3 tahun sebesar 2,9 kali. Jadi untuk saat ini valuasi Ace Hardware masih under value dan masih layak invest sampai dengan saat ini. Nah, itulah 5 saham ya dari 10 saham yang akan saya jelaskan. Untuk 5 saham selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Anda bisa pantau terus channel Leo Sumadi ini untuk mendapatkan 5 saham berikutnya. Sekian dan terima kasih, salam value investor.